Assalamualaikum. Jadi mohon maaf Ustaz, ya, karena videonya terpotong tadi karena ada kendala. Jadi kita lanjutkan yaitu periode 1990-an sampai 2000-an. Jadi periode ini ditandai oleh dimulainya kebebasan informasi, bisa lewat internet dan kemerdekaan penerbitan. Jadi mulai berkembang. Nggak ada lagi yang sembunyi. Jadi udah mulai diekspos. Komikus mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi gayanya masing-masing dengan mengacu kepada banyak karya luar negeri yang lebih mudah diakses. Jadi pada periode ini ada dua aliran. Yang pertama aliran komik Amerika dan aliran Jepang yang dikenal dengan nama manga. Jadi ini pada periode 1990-an sampai 2000-an. Selanjutnya kita lihat komik independen. Jadi ini periode komik independen diawali dengan semangat, ini udah 2000-an ke atas. Diawali dengan semangat untuk melawan hegemoni komik-komik dari luar Indonesia. Jadi mulai muncul ide atau semangat untuk melawan komik-komik dari luar, karena selama ini komik yang mendominasi itu komik dari luar. Dan komik pada periode komik independen ini mulai ada semangat juang untuk melawan komik-komik tersebut dengan mengandalkan fotokopi untuk penggandaan karya-karya mereka. Sistem distribusi pada paling banyak dilakukan di pameran komik. Jadi yang paling banyak sumbangsihnya itu di pameran, baik dengan jalan jual beli atau barter antar komikus. Jadi pada periode ini mulai yang mendominasi di negara kita itu komik lokal. Udah mulai dilawan komik-komik dari luar. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri komik. Jadi komik ini ada ciri-cirinya. Dalam cerita komik, panel atau gambar lebih dominan daripada teks verbal. Jadi panelnya maksudnya tuh kolomnya lebih dominan dari teksnya. Jadi dia kadang berukuran agak lebih besar. Jadi ciri-ciri komik ada beberapa jenis. Yang pertama, komik itu bersifat proporsional. Maksudnya komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca. Jadi pembacanya itu terbawa ke dalam alur cerita. Itu disebut dengan proporsi, sesuai dengan proporsinya, dengan tujuannya. Yang kedua, bahasa percakapan. Biasanya di dalam gambar komik, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Jadi lebih mudah bagi orang membacanya untuk memahaminya. Jadi itu ciri yang dari komik. Jarang bahasa yang dipakai dalam komik itu bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Jadi ini salah satu ciri komik juga. Dia identik dengan tokoh pahlawan atau superhero yang cenderung membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Jadi timbul rasa dari pembacanya seperti yang ada dalam gambar komik tersebut. Ini ciri-ciri komik yang ketiga. Yang keempat, penggambaran watak. Jadi penggambaran watak dalam komik digambarkan secara sederhana. Ada jarang watak-watak yang dalam komik itu yang yang berwatak yang kemewahan. Jadi dia sederhana saja. Yang kelima, menyediakan humor. Ini yang paling sering kita jumpai. Komik itu identik dengan humor. Jadi walaupun ceritanya sedih, ada nanti gambar-gambarnya lucu. Walaupun gambarnya lucu, nanti ada cerita sedih. Jadi dia tidak bisa dilepaskan dari humor atau lelucuan. Kita lihat yang selanjutnya, yang D, jenis-jenis komik. Jadi komik ini ada beberapa jenis. Yang pertama kita lihat dari segi kemasan. Ada namanya komik strip. Jadi dari segi kemasannya ada komik strip. Komik strip merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Dia tidak terlalu banyak panelnya, hanya beberapa saja. Namun dilihat dari segi isi, telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Jadi dia walaupun tidak banyak panelnya, dari segi isi atau ceritanya dia udah mengungkapkan gagasan yang utuh, udah sempurna, udah full. Jadi panelnya sedikit tapi isi ceritanya tetap utuh. Jadi itu maksud dari komik strip. Dan lebih lengkapnya nanti antum baca buku tersebut, karena video ini durasinya pendek, Ustaz.
Yang kedua yaitu komik buku. Komik buku dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Jadi dia dalam bentuk buku, seperti buku novel misalnya atau sebuku-buku cetak. Dia dikemas dalam bentuk buku, itu namanya komik buku. Jadi komik buku ini biasanya berseri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri. Jadi dia ada serinya, ada yang 1, 2, ada yang selanjutnya, itu namanya komik buku. Yang ketiga komik humor dan petualangan. Jadi komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Jadi orang sangat suka kalaulah ceritanya itu humor dan ada unsur petualangannya. Jadi ini komik yang salah satu yang sangat digemari anak Ustaz. Jadi dari segi kemasan, komik humor dan petualangan adalah salah satu komik yang sangat digemari, yang paling dicari ya. Yang keempat yaitu komik biografi dan komik ilmiah. Jadi maksudnya sebagai kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Jadi dia menceritakan tokoh tertentu, sejarah hidup, itu itu yang dimaksud dengan komik biografi. Sedangkan komik ilmiah adalah campuran antara narasi dan komik. Dia ada narasi tertentu dan disatukan dengan gambar komik. Itu maksudnya komik ilmiah tersebut. Jadi dari segi kemasan ada 4 jenis: komik strip, komik buku, komik humor, dan komik biografi. Yang kedua, jenis komik berdasarkan jenis cerita. Jadi ini kelompok yang kedua, komik berdasarkan jenis cerita. Yang pertama itu komik edukasi. Komik edukasi dia memiliki 2 fungsi. Yang pertama jelas sebagai hiburan. Yang kedua dapat dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung sebagai tujuan pembelajaran. Ini 2 fungsi komik edukasi. Pertama sebagai hiburan dan yang kedua sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua komik promosi. Komik juga menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak-anak sehingga muncul pada komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk. Jadi dia komik tersebut mengiklankan produk-produk tertentu misalnya, itu disebut dengan komik promosi. Yang ketiga komik wayang. Komik wayang artinya komik yang bercerita tentang cerita wayang. Ini berasal dari kesusastraan Jawa. Cerita-cerita yang berasal dari Jawa itu komik wayang. Yang keempat komik silat. Jadi komik silat ini sangat populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi yang sangat digemari. Misalnya dari Jepang ada ninja atau samurainya, atau dari Cina kungfunya. Itu ada disebut dengan komik silat, komik yang sangat digemari. Selanjutnya kelompok yang ketiga komik jenis lain. Yang pertama komik kartun atau karikatur, di mana komik yang isinya berupa tampilan. Komik ini di dalamnya berisi berupa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Dia berupa kartun atau karikatur. Kalau karikatur seperti yang sudah dijelaskan, dia menonjolkan di bagian kepalanya dan di bagian badannya itu terlihat kecil. Itu komik kartun atau karikatur. Yang kedua komik potongan. Dia berupa penggalan-penggalan komik, penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek. Dia hanya penggalan yang digabungkan menjadi satu bagian, penggalan-penggalan cerita tapi digabungkan menjadi suatu cerita yang pendek. Ini disebut dengan komik potongan. Yang ketiga komik tahunan. Komik tahunan, komik yang ini biasanya terbit setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dia ada periode terbitnya, itu disebut dengan komik tahunan. Yang keempat komik online atau bisa kita jumpai di web. Selain media cetak ada pula media online. Jadi ini disebut dengan media komik online. Kita klik di web, keluar komik itu namanya komik online.
Yang kelima, buku komik. Jadi buku komik suatu cerita yang berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku yang sudah saya jelaskan tadi. Materi selanjutnya itu media dan teknik dalam menggambar komik. Yang pertama, kertas, pensil. Kertasnya kertas A3 bisa, penghapus, serutan, penggaris, pena dan tinta, skrenton, peralatan digital. Jadi ini sudah sering juga kita jumpai di pelajaran sebelumnya. Kita memakai alat yang sama juga. Selanjutnya teknik untuk menggambar komik. Jadi ada teknik manual, ada teknik gabungan antara manual dan digital, dan ada yang digital. Kalau manual itu dibuat dengan tangan, kalau yang digital itu menggunakan media komputer. Kalau yang gabungan bisa kita buat dengan tangan dulu lalu diwarnai di komputer, itu maksudnya teknik gabungan manual dan digital. Ini menggambar komik dengan teknik manual. Jadi ada langkahnya. Yang pertama kita membuat plotnya. Plot adalah rangkaian urutan dalam cerita. Jadi kita buat dulu bagaimana plotnya, nanti kita tulis dulu di kertas lain berupa cerita yang utuh. Itu langkah pertama, harus jelas dulu cerita yang akan kita buat. Ustaz. Jadi misalnya tokohnya seperti ini, emosional, penyayang. Jadi harus jelas dulu di plot nih, rangkaian cerita ini bagaimana urutannya nanti. Itu langkah pertama, itu membuat plot. Yang kedua, membuat draft dengan pensil. Saat memulai membuat komik, gunakanlah pensil untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi kita akan gunakan dulu pensil untuk meminimalisasi kesalahan, karena bisa dihapus nanti. Kita buat dulu draft berupa panelnya misalnya, atau posisi dialog atau gimana ya, atau lebih tepatnya kita buat dulu sketsanya bagaimana, itu menggunakan pensil. Kalau pena nanti sulit dihapus. Yang ketiga, membuat outline gambar. Jadi rapikan draft gambar pada poin yang kedua tadi dengan drawing pen. Jadi kita rapikan lagi dari tadi sketsanya, lalu kita rapikan menggunakan twin pen, bisa menggunakan pensil warna atau yang lainnya. Jadi mulai dirapikan membentuk outline-nya. Untuk kotak dan bentuk persegi lainnya dapat dibantu rapikan dengan penggaris. Jadi bisa menggunakan penggaris supaya dia rapi. Sebetulnya kolomnya itu kita perlu penggaris. Usahakan tintanya tidak bocor agar tidak merusak draft yang antum buat sebelumnya. Yang keempat, menghapus draft dengan pensil. Jadi setelah langkah ketiga tadi kita hapus draft, mungkin ada sisa-sisa pensil yang masih ada, kita hapus supaya dia agak rapi. Tinggallah nanti yang drawing pennya lagi atau yang tintanya. Yang kelima, membuat detail gambar. Jadi pada tahap ini kita mulai membuat detail gambar, mungkin mewarnai atau membuat bagian yang dekat, yang jauh, atau bagian yang gelap terang. Ini langkah yang kelima, membuat detail. Yang keenam, melakukan koreksi. Jadi kita lakukan koreksi terlebih dulu agar nanti tidak ada pada saat dibaca tidak ada lagi kesalahan atau warna yang kurang atau yang lainnya. Jadi kita koreksi mana bagian-bagian yang masih salah, kita perbaiki. Jadi ini gunanya tujuan koreksi. Yang ketujuh, menambah skrenton. Merupakan teknik yang terdapat pada komik di mana ton digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang. Jadi ini lebih kepada gelap terang kita isi supaya nanti kalau dia dekat dia agak warnanya agak nampak, kalau dia jauh dia agak pudar. Ini gunanya menambahkan skrenton. Yang terakhir, menambahkan dialog. Jadi kita akan tambahkan dialog berupa balon-balon. Jadi bisa balonnya berupa bulatan atau persegi nanti. Jadi balonnya tuh kita menentukan. Jadi untuk membuat dialognya, dibuat narasi ceritanya di dalam balon tersebut. Ini proses pembuatan komik dengan teknik manual. Yang pertama, membuat sketsa komik pada kertas. Ini yang digital nih. Yang kedua, kita scan gambar ke komputer. Gambar yang kita buat pada kertas tadi kita scan ke komputer untuk dijadikan JPEG atau dalam bentuk lainnya. Lalu kita buka software, contohnya Photoshop pada komputer. Jadi kita buka software Photoshop, lalu kita ambil open, lalu kita ambil foto yang di scan tadi, lalu baru kita warnai dengan menggunakan
pewarna tadi. Jadi ini lebih kepada gabungan. Jadi sebenarnya gabungan Ustaz. Kalau digital kita membuat sketsanya di digital, nanti kalau ini membuat sketsanya di kertas dulu. Jadi ini gabungan antara teknik manual dan digital. Kalau yang digital bedanya kita membuat sketsanya langsung di komputer, tidak ada kita membuat secara dengan tangan pada kertas. Itu yang digital, itu saja yang membedakan. Jadi itu yang kelima baru kita cetak komiknya setelah diwarnai. Lalu komik dengan teknik manual digital bisa dinikmati, bisa kita produksi atau kita kasih kawan misalnya. Jadi setelah itu baru kita bisa dimanfaatkan. Jadi ini ada contoh Afwan, tadi tidak ada gambarnya, sebenarnya ada gambar yang Ustaz tampilkan. Jadi itu materi singkat yang bisa Ustaz kasih pada video ini Ustaz. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan nanti silakan antum tanyakan di WA, insya Allah Ustaz tanggapi. Jadi mudah-mudahan video ini membantu yang kurang paham sebelumnya. Dan mungkin ada waktu yang tersisa, nanti silakan manfaatkan bagi yang belum menyelesaikan tugas 1, 2, dan 3, masih ada waktu untuk menyelesaikan. Jadi bagi yang sudah selesai mungkin kembali membaca buku cetak atau kembali melihat video ini untuk lebih memantapkan. Mungkin itu saja Ustaz. Kalau ada yang kurang pas Ustaz mohon maaf, karena beginilah pembelajaran yang bisa kita lakukan lewat jaringan nih. Jadi Ustaz mohon maaf kalau video ini kurang pas atau kata-kata Ustaz yang kurang pas, Ustaz mohon maaf. Dan untuk menutup video pembelajaran ini, marilah kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.